Perkenalkan, nama saya Andrini Ismail Rajid. Saya mahasiswa semester 2 Pendidikan Matematika Universitas IPA Semarang. Nah, sesuai dengan judul video, maka saya akan membahas mengenai teori belajar menurut Edwin Regatri. Apa saja yang akan kita bahas yaitu ada 5. Yang pertama adalah siapa itu Edwin Regatri. Yang kedua adalah bagaimana konsep teori belajar menurut Edwin Regatri. Yang ketiga adalah bagaimana konsep teori utama yang dibahas oleh Edwin Regatri. Yang keempat yaitu eksperimen apa yang dilakukan oleh Edwin Regatri untuk menunjukkan teori belajarnya, dan yang terakhir adalah bagaimana implikasi teori belajar menurut Edwin Regatri terhadap matematika. Nah, langsung saja mari kita bahas satu persatu. Regatri lahir di Lincoln, Nebraska pada tanggal 9 Januari 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Setelah menyelesaikan sekolahnya, ia lanjut ke Universitas Nebraska, kemudian lulus menjadi sarjana matematika. Kemudian ia mengajar matematika di beberapa sekolah menengah sambil memperdalam ilmu filsafatnya di Universitas Pennsylvania, lalu lulus sebagai doktor. Kemudian ia menjadi instruktur filsafat di Universitas Washington. Setelah 5 tahun, ia pindah ke Departemen Psikologi sampai karirnya berakhir. Regatri adalah profesor di University of Washington dari tahun 1914 sampai tahun 1952. Pada usianya yang ke-33, ia memenangkan Nobel yang diberikan oleh Asosiasi Psikologi Amerika dalam kontribusi terakhir. Nah, karya dasarnya yaitu di Psychology of Learning yang dipublikasikan pada tahun 1935 dan direvisi kembali pada tahun 1952. Gaya tulisan Regatri ini mudah diikuti, penuh humor, dan tentu saja menggunakan banyak kisah untuk menunjang teori-teorinya, menunjang ide-idenya, dan juga untuk mempermudah para pembacanya. Ia tidak menggunakan istilah teknis atau persamaan matematika, karena menurutnya teori ilmiah apapun itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa baru. Teori belajar Edwin Regatri adalah teori behavioristik, di mana fokus utama teori ini adalah respons terhadap berbagai tipe stimulus. Teori ini mengutamakan pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal lain dalam diri orang tersebut. Nah, ada 4 tokoh yang memberikan pengaruh kuat dalam teori ini. Yaitu yang pertama ada Ivan Pavlov dengan teorinya yang disebut classical conditioning. Yang kedua ada John B. Watson yang dijuluki behavioris stimulus response. Yang ketiga ada Edward Thorndike dengan teorinya law of Lacan. Dan yang terakhir ada B.F. Skinner dengan teorinya yang disebut operant conditioning. Nah, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga respons. Jadi, seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan dalam tingkah lakunya. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pelajar, sedangkan respons berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, hubungan antara stimulus dan respons itu sifatnya hanya sementara. Oleh karena dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respons bersifat lebih kuat dan juga menetap. Hukum belajar yang digunakan oleh Regatri adalah hukum kontinuitas atau law of continuity. Maksudnya adalah kombinasi stimuli yang mengiringi gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang. Jadi, jika pada situasi tertentu kita melakukan sesuatu, maka pada waktu lain, dengan situasi yang sama, kita akan cenderung melakukan hal yang sama juga. Nah, beberapa hal yang dibahas dalam konsep utama teori Edwin ini ada 4 juga. Yaitu yang pertama ada stimuli yang dihasilkan oleh gerakan, yang kedua ada sifat penguatan, lalu ada lupa, dan yang terakhir ada punishment atau hukuman. Stimuli yang dihasilkan oleh gerakan. Regatri mengemukakan adanya movement product stimuli atau stimuli yang dihasilkan oleh gerakan yang disebabkan oleh gerakan tubuh. Kita ambil saja contoh ketika mendengar telepon berdering, maka kita akan berdiri dan berusaha untuk mendekati pesawat telepon tersebut. Nah, sebelum kita sampai ke pesawat telepon, suara deringan tersebut sudah tidak menjadi stimuli. Akan tetapi, dengan kita bergerak terus-menerus, itu menjadi stimuli bagi kita untuk berjalan terus-menerus mendekati pesawat telepon. Sifat penguatan. Nah, pada poin
Guthrie menggunakan isu yang dibahas oleh Thorndike. Ketika satu respons menimbulkan keadaan yang memuaskan, maka selanjutnya terulangnya respons akan meningkat. Guthrie menganggap hukum efektif dan dibutuhkan. Menurut Guthrie, reinforcement atau penguatan hanyalah aransemen mekanis yang dianggap dapat dijelaskan dengan hukum belajarnya. Yang selanjutnya yaitu punishment. Punishment atau hukuman jika diberikan secara tepat dalam menghentikan sebuah stimulus yang memunculkan perilaku tidak sesuai dapat menyebabkan subjek melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, Guthrie mengambil contoh, jika seorang gadis dia pulang sekolah, setiap kali pulang sekolah, dia selalu meletakkan tas dan juga kaos kakinya sembarangan. Nah, sang ibu memerintahkan anaknya itu untuk mengambil kembali tasnya dan juga kaos kakinya lalu keluar rumah. Setelah masuk, ia harus menempatkan pada posisinya yang seharusnya. Nah, tindakan sang ibu itu kita bisa sebut dengan punishment atau hukuman. Maka, setelah itu setiap pulang sekolah, gadis tersebut akan langsung meletakkan kaos kaki dan juga tasnya di tempat yang seharusnya. Karena apabila tidak, maka sang anak harus keluar rumah terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu implikasi teori belajar menurut Guthrie terhadap dunia pendidikan. Nah, Guthrie menyarankan proses belajar dimulai dengan menyatakan tujuan, yaitu menyatakan respon apa yang harus dibuat untuk stimulus. Menurut Guthrie, motivasi dianggap tidak terlalu penting, yang diperlukan adalah siswa harus merespon dengan tepat dalam kehadiran stimulus tertentu. Nah, latihan atau praktik dalam belajar itu sangat penting karena ia menimbulkan lebih banyak stimulus. Setiap pengalaman itu unik, jadi seseorang itu harus belajar berulang-ulang kali. Nah, Guthrie mengatakan bahwa belajar 2 ditambah 2 di papan tulis tidak menjamin seorang siswa bisa mengerjakan 2 ditambah 2 ketika ia di bangku. Karena memungkinkan siswa akan belajar meletakkan respons pada setiap stimulus, baik itu di dalam atau di luar kelas. Nah, ini dari teori belajar yang dibangun oleh Guthrie adalah bagaimana kita bisa mengasosiasikan rangsangan dan respons secara tepat. Untuk menerapkan teori ini dalam proses belajar mengajar di kelas, Guthrie memberikan beberapa saran bagi guru, yaitu yang pertama adalah guru harus dapat mengarahkan performa siswa akan menjadi apa ketika mempelajari sesuatu. Dengan kata lain, apakah stimulus yang ada dalam buku atau pelajaran yang menyebabkan siswa melakukan belajar. Yang kedua yaitu, jika siswa mencatat atau membuka buku secara sederhana, mereka dapat mengingat lebih banyak informasi. Maka dalam ini, buku menjadi stimulus yang dapat digunakan sebagai perangsang untuk menghafal pelajaran. Lalu yang ketiga yaitu dalam pengelolaan kelas, guru dianjurkan untuk tidak memberikan perintah secara langsung, yang akan menyebabkan siswa menjadi tidak tahan terhadap peraturan kelas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.